سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ويا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب انصرنا على خير ملتي وعن رسولا وارضه عن برحمتي وأهلا وأصحابا وكل بركاتي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال: ذم النظر إلى الحرام، التحذير من فتنة المرأة والنظر إليها. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت في الناس بعدي فتنة أضر ما تركت في الناس بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قيل: إن كيدهن أي النساء أعظم من كيد الشيطان، لأن الله تعالى يقول: إن كيد الشيطان ضعيفا. وقال تعالى: إن كيدكن عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نظر إلى محرم ملأ الله عينه من جبر جهنم يوم القيامة. قال عبد الله الحداد رضي الله عنه: الشر كالنار أو كالبحر يجر بعضه بعضا، فمن لم يتورع عن النظر مثلا فلا يملك قلبه وفرجه، وإن قال إنه يملكها ولم يملك عينه يكذب، ومن عجز عن القليل يعجز عن الكثير لا محالة، ومن لم يتورع عن الدرهم الواحد فلا يتورع عن العشرة فأكثر. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga di malam hari ini kembali kita dimuliakan oleh Allah untuk dapat bersama-sama berzikir, bersama-sama bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama kita bermunajah, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga doa-doa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, harapan-harapan kita, permohonan-permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia wa hajat akhirah, hajat dunia dan hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lalu salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Ma'asyiral ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam perkumpulan semacam ini, yakni perkumpulan di mana kita membacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah tidak lain karena jasa-jasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak akan pernah terbalaskan. Walaupun kita berziarah kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tempat kita berasal, bukan di atas kedua kaki, bahkan di atas kedua mata kita sekalipun sebagai pijaan, untuk sampai kepada makam Nabi Muhammad SAW belum cukup untuk sebagai ungkapan terima kasih atas jasa-jasa besar baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya tidaklah ada pembacaan maulid, wabil khusus majelis maulid, terkecuali di situ kita mengungkapkan atau disebabkan karena kita berbahagia, senang atas kelahiran Nabi, bersyukur kepada Allah akan keberadaan Nabi, akan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan atas semua apa yang beliau hadiahkan untuk kita, baik berupa ajaran-ajaran beliau, akhlak-akhlak beliau, kemudian keberkahan yang menjadi sebab kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah disebabkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam satu kitab Al-Imam Abi Jamrah mencatat kitabnya tersebut tentang seseorang yang dia ini musrif ala nafsi, seseorang yang boros terhadap dirinya sendiri, yakni semua bentuk maksiat, semua bentuk dosa dia lakukan. Apa dosa dia gawekan, segala bentuk kejahatan dia pernah lakukan, membunuh orang, kemudian yang lain berjudi, minum minuman, atau pernah berzina, semua dosa dia pernah lakukan. Musrif ala nafsi, ini orang disebut boros terhadap dirinya, yakni orang yang semua kejahatan, semua maksiat dia lakukan. Lalu kemudian ketika ada satu perayaan besar, yakni perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tersebut itu kebenaran perayaan Maulid di depan rumahnya. Nah, di depan dekat tak jauh dari rumahnya.
Tapi orang ini merasa bahwa dirinya ini tidak pantas untuk menghadiri acara hebat itu, acara suci, acara yang mulia itu. Dia merasa dirinya tidak pantas untuk berada di situ, sehingga dia tidak berani ikut nimbrung, tidak berani ikut duduk sama-sama sama yang lagi hadir maulid, tidak berani duduk bareng di dalam. Dia cuma duduk di depan rumahnya, dia cuma duduk di atas, di depan teras rumahnya. Tapi kalau lagi mahal dia ikut mahal dia. Ketika orang lagi dalam pembacaan maulid, dia mengikuti walaupun dia tidak mengerti, tapi cuma dari kejauhan, tidak dalam acara, tidak dalam tempat dia, tapi di luar dari teras rumahnya, tapi dia mengikuti. Artinya kok pasal per pasalnya, bahkan dari awal ya Nabi Shallallahu Alaihi Muhammad dia ikutin itu, sampai mahal qiyam, sampai kemudian pasal yang dibaca setelah qiyam, sampai kemudian doanya, itu dia ikuti semua. Tapi dia ngerasa dirinya ini tidak pantas, dirinya ini kotor. Maka alhasil kemudian oleh Al-Imam Abi Jamrah disebutkan dalam kitab tersebut, orang ini kemudian meninggal dunia. Lantas kemudian di dalam keadaannya ketika di akhirat, ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk bawa orang ini masuk ke dalam surga. Diperintahkan untuk dibawa ke dalam surga, masuk ke surga. Lantas orang ini pun merasa heran, kok bisa dia masuk surga, padahal dia merasa dirinya banyak dosa, dia merasa dirinya yang banyak salah, banyak kesalahan, ngerasa tidak pantas. Aku cak dia langsung dimasukkan ke surga. Nah ini namanya orang sadar diri. Ini namanya orang sadar diri, yang mana ini merupakan hal yang sudah banyak hilang, sudah banyak hilang. Itu ditipu oleh banyak keadaan, ditipu oleh banyak doktrin dan dogma. Kita banyak ditipu dengan status-status singkat. Seakan dengan status singkat ilmu itu nampaknya sudah banyak. Ulama belajar tahunan, menghatamkan kitab berpuluh-puluh jilid, bahkan ratusan jilid, untuk sampai kepada tingkat yang mereka sendiri ngerasa ini belum apa-apa. Imam Syafi'i punya prinsip, semakin aku tahu sesuatu itu menunjukkan berarti aku masih banyak lagi yang aku belum tahu. Prinsip Imam Syafi'i. Kenapa? Karena ketika kita satu hal kita tahu saat ini, berarti tadinya sebelum 1 menit sebelum kita tahu itu berarti kita tidak tahu itu. Menunjukkan aku berarti di depan masih banyak lagi yang tidak kita tahu. Nah ini orang dengan penuh kesadaran diri, ya, dengan penuh kesadaran diri. Kadang-kadang kita baca satu status atau satu quote, satu ungkapan yang terlihat indah, kemudian sebelum kita ngamalkan kita sudah bagikan duluan, untuk kita bagikan status dulu. Seakan ilmu kita sudah nambah banyak yang perasaannya, kita dibuai, maghrur, ditipu dengan hal yang sedikit tapi ngerasa kita sudah punya banyak. Sehingga kita akhirnya lama-kelamaan merasa amal yang sedikit tapi ngerasa banyak. Berbeda dengan apa yang tadi dibaca ke dalam qasidah. Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Rabb, ya Allah, wahai Tuhanku, aku tidak punya amal. Wa kasbuna kullu zalal. Kalaupun ada, usaha kami ini banyak yang salah. Abdullah bin Husain bin Tahir yang dengan segala macam ibadah dan kegiatan 24 jam tidak ada yang nilainya tidak ibadah. Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan ada waktu yang hilang begitu saja. Aku mengatakan kami tidak tahu. Ini orang-orang yang harusnya dijadikan contoh, yakni orang-orang dengan penuh kesadaran diri. Makanya orang dalam menuntut ilmu disebutkan ada 4 macam orang, yaitu ada rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang dia punya ilmu, dia tahu, dan dia sadar bahwa dirinya adalah orang yang punya ilmu. Dia punya ilmu, dia tahu, dan dirinya sadar dia tahu. Lalu ini orang bagus, sadar dengan apa yang dia tahu. Dia tahu dan dia sadar dirinya orang tahu. Lalu kedua ada orang rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang kedua orang yang tidak tahu, orang tidak punya ilmu, tapi sadar dirinya orang tidak punya ilmu. Sadar dirinya orang tidak tahu. Ini masih mending. Berarti dia ada kemungkinan untuk pengen jadi orang yang tahu, karena sadar dirinya adalah orang yang tidak tahu. Lalu ada orang rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Dia adalah orang yang tahu, dia orang yang punya ilmu,
tapi dia udah sadar dirinya orang punya ilmu. Itu kurang bagus sebenarnya. Dia tidak menyadari bahwa ilmu yang dia punya seharusnya dia jadikan bahan untuk dia meraih derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Dengan diamalkan, begitu juga diajarkan. Ilmu jangan disimpan. Ya. Rugi orang punya ilmu tidak dibagi. Dengan membagikan ilmu bisa jadi apa yang belum kita amalkan jadi kita semangat untuk mengamalkannya setelah kita ada yang mengajar tapi aku udah ngelakuin. Kemudian yang keempat yang parah, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Wong enggak tahu, tapi dia udah tahu bahwa dirinya udah tahu. Wong enggak punya ilmu, enggak punya pengetahuan, tapi enggak sadar dirinya tidak punya ilmu. Dia pikir dirinya hebat, dia pikir dirinya pintar. Ini 4 golongan orang dalam hal ilmu. Ya. Nah, orang yang paling bagus itu orang sadar diri. Baik itu sadar diri dia punya ilmu atau sadar diri dia tidak punya ilmu. Dua-dua ini bagus. Sadar punya ilmu atau sadar tidak punya ilmu. Orang sadar dengan kelebihannya bagus. Kalau memang benar kelebihan itu ada, justru itu memicu kita untuk makin bersyukur pada Allah. Makanya ada wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Allah maka ceritakan. Maksudnya apa? Sebagai tahadduts bin nikmat, karena rasa syukur sama Allah, jadi kita ceritakan. Ya. Menyadari kelebihan yang Allah kasih sama kita itu tidak jadi masalah. Asalkan kita manfaatkan kelebihan yang Allah berikan untuk hal yang manfaat. Sehingga sadar itu baik. Sadar itu baik, sadar diri punya kelebihan ataupun sadar diri punya kekurangan, dua-duanya bagus. Nah ini orang tadi ngerasa dirinya kotor, tidak pantas untuk duduk nimbrung sama-sama yang lagi duduk majelis maulid, sehingga dia tidak memberanikan diri tapi dia jauh. Tapi ketika di akhirat Allah perintahkan dia untuk masuk surga, dia pun bingung, karena sudah layak, sadar diri masih sampai di akhirat. Sehingga Allah pun tahu hal orang ini. Allah nanya sama dia, ya pula, kenapa kau bingung? Kau sadar tak kenapa aku masukkan engkau ke dalam surga? Orang ini jawab, tidak tahu dia. Dia harus sadar diri. Tidak semacam mungkin kalau kita, oh aku dia kesini pacaca itu, wah nak tahu baik ngasuk itu ni punya hal yang hebat. Sehingga jawaban kita, nak tahu baik kesini. Tapi orang ini tidak. Ketika kau tahu tak mengapa kau dimasukkan surga? Tidak ngerasa punya amal. Tidak ngerasa punya amal. Bahkan tidak ngerasa pantas dimasukkan surga. Ngerasa tak punya apa. Bahkan dia ngerasa punya banyak dosa. Kata Allah, kau ingat tak dulu? Ketika ada perayaan maulid di dekat rumah kau ikuti perayaan itu. Kau ikuti maulid tersebut dari awal sampai akhir. Kau tangis dan kau merasa tak layak untuk diimbang saya. Karena itu aku masuk ke kau berlangsung. Karena itu kamu masuk ke dalam surga. Karena menghormati Nabi SAW. Karena bahagia atas lahirnya. Karena berakhlak terhadap maulid Nabi SAW. Beradab terhadap majlisnya Nabi, majlis maulidnya Nabi SAW. Mungkin kita ni hal itu juga demikian sama. Itu tidak ada amal yang kita bisa banggakan. Apa amal kita banggakan? Kita nak banggakan sedekah kita masih banyak yang jauh lebih banyak sedekahnya dari kita. Oh, ini yang penting ikhlas, masih lebih banyak yang lebih ikhlas dari kita. Apa nak kita sholat itu masih ada banyak orang yang lebih khusyuk dari kita. Puasa kita masih ada orang yang lebih ikhlas iman dan wahtisaban dalam puasanya dari kita. Tidak ada amal yang bisa kita banggakan, melainkan amal yang kita gawekan yang sedikit ini masih banyak yang lebih hebat dari apa yang kita gawekan. Tidak ada yang bisa kita banggakan sama sekali. Tapi mudah-mudahan dengan kita berakhlak dan beradab, dengan kita berharap dengan majlis-majlis semacam ini, mudah-mudahan itu menjadi penyebab turunnya inayah, pandangan Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala sama kita. Nah ini yang kita harap. Sebagaimana ini tertulis jelas dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali tentang orang yang ikut memuliakan haflah perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan majlis yang menjadi wirid sebenarnya bagi kita
Di setiap malam Jumat yang biasa kita adakan ini, tidak lain kita ini pengen jadikan ini wiridan bahwa anak setiap malam Jumat pengen sentuh orang, pengen baca sentuh ya, apalagi secara rame-rame. Kalau kita baca dewean di rumah mungkin setengah sebelum nyampe diam kita sudah capek mungkin. Atau kalau kita amalkan mungkin dalam sebulan itu sampai cuma 2 minggu berikutnya tidak lanjut lagi. Tapi dengan majelis yang kami macam gantian ya, ada yang gosidah yang kemudian kita ikuti. Dengan majelis macam ini yang baca dan yang dengar sebagaimana doa Al-Qur'an Al-Hakim wala'allallaha yanfa'u bil mutakallima wasami' fa yaqulani bi syafa'ati hadzal nabi syafi' wa yatarawwahan bi rawdi dzalika. Doa yang mudah-mudahan yang baca dan yang dengar sama-sama ya, wala'allallaha yanfa', Allah berikan manfaat untuk yang baca, yang dengarkan, menyimak baik-baik, maka mudah-mudahan mereka diberikan manfaat. Al-Qur'an yang mendoakan wah itu kemudian pada bulan Nabi syafaat di hadis Nabi Syafi'i, dua-duanya yang baca, yang dengar dapat masuk dalam golongan orang yang dapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak saya melihat, tapi maaf beri maaf kalau kita ada yang baca lalu kita melok ngoceh, tapi kita bukan baca, kita melok ngobrol. Sayang kita dia ini bingung malaikat ternyata ini mau baca kan? Oh bukan, dengar tidak juga, tidak masuk. Yang baca bukan, yang dengar juga bukan. Yang didoa oleh Al-Hakim wala'allallah yanfa'u bil mutakallima, yang baca dan yang dengar. Kalau dia bukan baca, bukan juga yang dengar, macam mana masuk golongan orang yang didoakan Al-Quran. Kita punya waktu sehari 24 jam, seminggu 7 hari. Mungkin main kita, dosa kita, lalai kita banyak. Kesempatan kita paling tidak dalam seminggu sekali atau 1 jam. Dari 24 jam dikali 7 kita ambil 1 jam atau 2 jam, 3 jam dalam seminggu sehari, kita ambil setengah jam atau 1 jam untuk agak serius dikit. Setidaknya seriusnya antara hubungan kita sama Allah itu serius. Kadang pas dewan belum bisa, pas gabi-gabi gitu ada kesempatan untuk kemudian dan cukup sampai di sini, tapi tetap kita lanjut di saat kita dewan. Tapi ini belajarnya mulai dari majelis semacam ini tempat kita belajar, tempat kita belajar untuk sama-sama jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Maka keadaan kita pengennya setiap kali kita hadir majlis, misalkan contoh kita hadir majlis malam Jumat macam ini, keadaan kita lebih baik dari malam Jumat kemarin. Malam Jumat depan keadaan kita lebih baik daripada malam Jumat sekarang. Pengennya begitu, setiap habis selesai hadir majlis kita jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Pengennya kita macam itu. Cak mana caranya? Seriuslah dulu di saat khusus di majlis. Kita serius di saat semacam itu, mudah-mudahan keseriusan kita di saat itu, baik yang khidmahnya, yang ngurusi majelisnya, yang mungkin bebersihnya, yang bingkesnya, segala yang terlibat, insyaallah masuk golongan baik pula dari syafaat hadis Nabi Syafi'i wa yatarawwahan bi rawhi yatarawwah nyaman, tenang, dingin, yatarawwah mirwah kipas diangin dengan tauhid dengan nikmat hembusan angin surga, hembusan angin, hembusan kenikmatan. Hembusan apa? Hembusan merasakan manis pas ngasokan majlis, nggak manis. Walaupun tidak 1 jam perlu kita ngasukan lemaknya, 5 menit mungkin gas itu sudah cukup. Gas itu dapat 5 menit itu sudah alhamdulillah. Nah kita kerja dengan hal semacam itu, dan mudah-mudahan majelis semacam ini yang kita hadir di malam hari ini atau di tempat-tempat yang lain menjadikan kita orang-orang yang lebih baik, bukan di mata orang, di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min hadha jam'an marhuma wa taqarruban min ba'dihi taqarruban ma'suma wa la taj'al minna wa la minna wa la ma'an syadiyan wa la mahruma. Allahumma inna bihudaka ja'alna mimman yusari'u bil ghad ولا تولنا ولي سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب الى كل عمل يقربنا الى حبك. صلى الله عليه وسلم محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ربنا كرمنا بأننا كرمنا
والدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو كرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله مضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه لا تشفي صحبه والحمد لله في البدء والتناهي